bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan sehingga kami boleh ada di tempat ini untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu. Berkati firman-Mu dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan belajar tentang keselamatan. Jadi keselamatan ini hal yang sangat penting sebetulnya kalau orang belajar Alkitab. Keselamatan itu secara umum kalau di perusahaan selalu tulis yang utamakan keselamatan. Nah, utamakan keselamatan. Orang tua juga kalau ada anak-anak kecil, apalagi oma, opa, seringkali kalau pi belanja sesuatu, hati-hati di jalan. Nah, hati-hati. Maksudnya apa itu? Supaya apa itu? Supaya orang terhindar dari kecelakaan. Terhindar dari sesuatu. Utamakan keselamatan. Dalam perusahaan mengutamakan keselamatan supaya terhindar dari bahaya. Terhindar dari kecelakaan. Nah, dalam Alkitab juga sama. Keselamatan itu sebetulnya bukan berbicara sama seperti secara definisi secara umum keselamatan itu terhindar dari bahaya, tapi keselamatan di dalam Alkitab kita bisa lihat dalam Roma pasal 5 ayat 9. Nah, Roma pasal 5 ayat 9 saya akan bacakan, saudara perhatikan, dia bilang begini. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Diselamatkan dari murka Allah. Murka Allah. Jadi arti keselamatan dalam Alkitab adalah terhindar dari hindar dari murka Allah. Apa itu murka Allah? Apa sih murka Allah? Nah, menurut Alkitab apa murka Allah? Nah, coba kita lihat dalam Wahyu. Wahyu 20 ayat 14 dan 15. Oke. Perhatikan baik. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan dilemparkan ke dalam lautan api. Ini tuh murka Allah. Nah, jadi ini akibat daripada dosa manusia sehingga manusia memiliki upah dosa maut. Dalam Roma pasal 6 ayat 23, Roma pasal 6 ayat 23. Nah, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Upah dosa, upah daripada dosa adalah maut. Nah, Alkitab bilang maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Nah, ini itu murka Allah. Lautan api, murka Allah. Allah sebetulnya di dalam kehendak Allah dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4, Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4 dia bilang, Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi kehendak Allah, keinginan Allah sebetulnya dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4, ini keinginan Allah supaya semua orang, semua manusia ini selamat. Tapi persoalannya tidak semua manusia selamat. Itu yang jadi persoalan. Kenapa? Karena dalam Roma pasal 3
Roma pasal 3 ayat 23, Alkitab berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa. Coba baca. Berbuat dosa. Jadi karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Alkitab bilang karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, putus hubungan antara manusia dengan Allah. Jadi di sini ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ini manusia ini hilang kemuliaan. Hubungan antara manusia dengan Allah itu putus. Tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Sehingga tidak ada satu manusia pun dengan perbuatannya mampu membawa dirinya ke sorga. Kenapa? Karena Alkitab bilang, Roma pasal 3 ayat 23 dia bilang tidak ada yang berbuat. Tidak ada yang berbuat. Semua orang telah berbuat dosa. Kalau kita lihat dalam Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12. Coba. Kita lihat Roma pasal 3. Ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Perhatikan baik. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun. Alkitab bilang tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Nah, kalau seandainya perbuatan baik itu membawa orang itu ke sorga, tidak mungkin. Alkitab bilang tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang berbuat baik. Semua orang telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Ayat 23. Nah, persoalannya di pihak Allah. Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Nah, bagaimana cara? Bagaimana cara supaya manusia ini diselamatkan? Nah, perhatikan dalam Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya. Nah, kasih Allah kepada kita. Kenapa? Kristus, Tuhan Yesus, mati for torang. Kristus mati oleh karena dosa manusia. Lihat. Jadi inilah bentuk kasih Allah. Allah rela berkorban bagi kita. Allah rela mati di kayu salib untuk menebus orang dosa. Allah mau supaya semua orang diselamatkan. Itu tadi 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Dan karena Allah mau, maka Allah merendahkan diri menjadi manusia, mati di kayu salib untuk orang dosa. Alkitab bilang karena kasih Allah kepada kita, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi saudara yang berdosa, Allah rela merendahkan diri menjadi manusia, mati di kayu salib. Perhatikan baik ini. Ini dia. Sebetulnya kalau kita boleh gambar, ini saudara dan saya ada di bumi ini. Semua orang besar kecil ada di bumi ini. Dan ini adalah lautan api. Ini adalah sorga. Nah, Allah menghendaki supaya semua orang masuk ke sorga. Tetapi tidak semua orang masuk ke surga. Kenapa? Karena Alkitab bilang tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, oleh karena itu, Allah menunjukkan kasih-Nya lewat dia mati di kayu. Dia bikin jalan for torang. Perhatikan baik. Dia bikin jalan for torang. Yohanes 14 ayat 6 dia bilang, Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang di bumi ini sampai ke sorga tanpa Yesus. Dengan usaha manusia masuk ke dalam lautan api. Tetapi karena kasih Allah, Allah rela berkorban menjadi manusia,
mati di kayu salib. Kong Yohanes 14 ayat 6 dia bilang, akulah, Yesuslah jalan, Yesuslah kebenaran, dan Yesuslah hidup. Yesus rela menderita bagi kita, mati di kayu salib untuk membuat jalan, supaya Alkitab bilang dalam Yohanes 3 ayat 16, apa dia bilang? Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini itu bentuk kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan saudara dan saya, akan semua orang, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anak yang tunggal. Allah sendiri yang telah menjadi manusia satu-satunya. Dia telah mati bagi kita. Dia telah berkorban bagi kita. Pengorbanan Yesus luar biasa. Dia adalah Allah. Sebetulnya dia tidak perlu turun ke dunia ini pun dia sanggup berkata semua manusia masuk surga. Tetapi kenapa dia rela menjadi manusia? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Dia mengasihi semua manusia. Sehingga ketika Alkitab bilang dia rela berkorban. Dia mati karena kasih. Dia rela berkorban menjadi manusia, mati di kayu salib oleh karena dosa manusia. Kematian Kristus sebetulnya untuk menebus saudara dan saya dari dosa. Kong, dia bilang, akulah jalan, kebenaran, dan tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kong Yohanes 3:16 dia bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan stop bahwa percaya cuma berdasarkan pengetahuan. Percaya itu adalah Yohanes 1 ayat 12. Alkitab bilang, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi semua orang yang menerima Yesus. Ada orang menolak Yesus. Ada orang yang mengeraskan hati, tidak mau menerima Yesus. Tetapi Yesus bilang, siapa saja yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Saudara yang mau menerima Yesus, membuka hati untuk menerima Yesus, diberi kuasa menjadi anak Allah. Jadi pada waktu saudara membuka hati dan berkata, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, bertakhtalah dalam hatiku, saudara menjadi anak Allah. Itu orang yang percaya. Orang yang percaya adalah orang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tanpa dia menerima Yesus, tidak mungkin dia akan ke surga. Bagaimana dia mau percaya kepada Yesus, dia tidak mau terima Yesus sebagai Tuhan, tidak mengaku dia sebagai Allah, tidak percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit untuk tebus dia berdosa. Nah, dalam Roma 10 ayat 9, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Nah, inilah. Jadi mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, kamu diselamatkan. Jadi perlu ada pengakuan, perlu ada penerimaan, saudara memiliki kepastian keselamatan ke sorga. Nah, inilah keselamatan sebetulnya. Ini itu arti daripada keselamatan. Ketika saudara percaya, menerima dan mengakui dia adalah Allah, dia adalah juru selamat, nama saudara terdaftar di sorga. Lukas 10 ayat 20 berkata, jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu sudah terdaftar di sorga. Oh, puji Tuhan, saudara. Kita sudah terdaftar di sorga. Saudara sudah terdaftar di sorga. Karena Yesus rela berkorban, mati di kayu salib untuk orang yang berdosa ini. Ketika orang percaya, menerima dia, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka orang diselamatkan. Mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Akui dia bahwa dia adalah Tuhanku, Juru Selamatku, yang rela mati di kayu salib. Sekarang Tuhan, masuklah dalam hatiku. Maka saudara diselamatkan. Oke, mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur karena pada malam hari ini kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, dan kami tahu bahwa Engkau adalah Allah kami. Saat ini Tuhan, kami mau membuka hati kami dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Kami yakin bahwa keselamatan yang Allah berikan bagi kami secara cuma-cuma. Karena kami dibenarkan. Kami bukan orang benar, tetapi kami dibenarkan. Kami tidak mampu berbuat baik. Allah yang berbuat baik melalui kematiannya di kayu salib. Dan kami membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.